itu terkait dengan amalan-amalan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Semua adalah kebaikan. Dan kita tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, ini makna kebaikan. Kemudian ada juga di antara sekelompok orang yang justru melakukan sebaliknya, tolong menolong dalam melakukan keburukan, saling membantu, saling bahu-membahu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang dilarang dalam ayat tersebut. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang kedua, yaitu surah Al-Asr yang sudah kita bacakan. Surat ini yang terdiri dari 3 ayat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini terdiri dari 3 ayat, 1 sampai 3, tapi kandungannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan bersumpah wal 'asri. Jadi huruf waw pada ayat ini adalah dinamakan dengan wawu al-qasam, wawu sumpah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada salah satu makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan setelah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi Allah menegaskan demi masa, demi waktu, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi ini manusia di sini secara umum, manusia secara umum, baik dia beriman ataupun kafir, tidak beriman. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala, orang yang merugi di sini mencakup mukmin maupun kafir, mencakup orang yang adil maupun fasik, mencakup laki-laki maupun wanita. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dulu bahwa manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah menjelaskan orang-orang yang tidak merugi, memberikan pengecualian. Jadi disebutkan dulu secara umum bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Setelah pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memberikan pengecualian siapa saja yang tidak merugi. Siapa saja yang tidak merugi. Ada 4 sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-iman, yang beriman. Iman itu adalah dia mengimani setiap apa yang
menjadi kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan definisi lain, iman itu adalah apa yang diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Atau iman secara umum adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Jibril alaihissalam datang bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi SAW menjelaskan, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Ini makna iman secara umum. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu makna iman secara umum yang juga biasa diistilahkan dengan akidah, akidah Islamiyah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah akidah, berarti maknanya adalah rukun iman. Rukun iman. Tapi kalau kita berbicara tentang tauhid berarti hanya fokus pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Maka kita kenal dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah, seperti Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur kehidupan langit dan bumi. Itu perbuatan Allah Subhanahu. Kita imani, kita esahkan Allah atas segala perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, pada setiap amalan-amalan yang kita lakukan, semata-mata hanya ditujukan kepada yang Allah, adalah tauhid asma wa sifat. Nah, ini iman. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua adalah amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh dalam ayat ini? Illal ladzina, orang yang tidak merugi kecuali yang pertama beriman. Nah, itu tadi kita sudah sebutkan. Jadi iman itu adalah secara khusus kita benarkan dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Itu iman. Atau secara umum, yaitu rukun iman yang 6. Adapun amal soleh, adalah bahwa kullu ma yuqarribu ila Allah, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu ketika dilakukan mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti itu amalan saleh. Amalan saleh. Dan amalan saleh, ayuhal ikhwan, tidak dibatasi hanya di masjid saja, tidak dibatasi di tempat-tempat pengajian saja, tapi amalan saleh bisa kita kerjakan setiap saat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita bisa kondisikan diri kita dalam keadaan beramal saleh, dan semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh misalnya, kita bangun tidur di malam hari. Ketika kita bangun tidur, Nabi SAW mengajar
sebuah doa. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bangun tidur kita sudah berdoa, sudah berzikir dengan melafazkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Ini amalan saleh. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita bangun yang kita ingat pertama kali adalah Allah, bukan yang lain. Berarti kita memulai hidup ketika kita dibangunkan dari hidup dengan amalan saleh, amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berwudu atau sebelumnya ke kamar kecil, ke kamar mandi. Juga diajarkan oleh Nabi, bukan hanya sekedar masuk ke dalam kamar mandi, tapi Nabi SAW mengajarkan kita suatu amalan saleh. Ketika dikerjakan dapat pahala. Masuk kamar mandi, Nabi SAW mengajarkan kita terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Setelah itu baca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mendahulukan kaki kiri. Selesai, kedua mendahulukan kaki kanan. Baca ghufranak. Ini semua adalah amalan saleh. Setelah itu berwudu kembali amalan saleh. Jadi kita awali bangun kita dengan amalan saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kita berwudu. Kata Nabi SAW, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian selesai berwudu, dia membaca doa. Dan doa yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang doa yang dibaca setelah wudu adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Itu yang ada dalam hadis. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu dia melanjutkan dengan doa tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaan yang didapat? Lanjutan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu surga dan dia diberikan kesempatan untuk memasuki surga tersebut dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini keutamaan berdoa setelah wudu. Amal saleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan setiap hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia lakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ganjarannya. Itu harus kita yakini. Cuman ada yang disebutkan langsung, ada yang tidak disebutkan. Atau ada yang sudah kita ketahui ganjarannya, ada yang belum kita ketahui. Nah, contoh tadi berwudu, selesai wudu kita baca doa. Keutamanya ini Allah berikan atau Allah bukakan 8 pintu surga dan diberikan kesempatan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini tentu suatu keutamaan. Amalan sederhana, hanya sekedar berwudu lalu berdoa, lalu dibukakan 8 pintu surga. Kemudian amalan saleh apa lagi selanjutnya? Lanjut dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sangat ringan. Tidak sampai 5 menit. 2 rakaat. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat? Keutamaannya seperti yang didapatkan oleh
Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bunyi sendalnya Bilal ada di surga. Lalu Rasulullah penasaran. Beliau mendatangi Bilal. Ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang kamu lakukan? Sehingga saya mendengarkan bunyi sendalmu di surga. Kata Bilal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak ada amalan khusus yang saya lakukan kecuali setiap saya selesai berwudu, baik di siang hari maupun di malam hari, saya selalu salat 2 rakaat. Dia selalu salat 2 rakaat. Berarti ini kesempatan bagi kita. Karena ini bukan menjadi kekhususan bagi Bilal radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan Bilal, tapi siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnah wudu setiap selesai wudu, maka dia juga berpeluang untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kalau sudah punya sandal ada di surga, berarti sudah pasti masih. Berarti dia min ahli jannah, salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan yang lain. Intinya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah mengajarkan kepada kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali suatu amalan saleh. Tinggal kita bagaimana mengkondisikan diri kita untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amalan saleh adalah segala perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia dikatakan sebagai amalan saleh? Seperti tadi berwudu, ya. Kita contohkan beberapa contoh. Kapan dia dikatakan sebagai amalan saleh? Dikatakan sebagai amalan saleh ketika terpenuhi 2 syarat. Syaratnya adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, itu yang pertama, dan yang kedua al-mutaba'atu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 syarat amal saleh. Syarat amalan supaya dikategorikan sebagai amalan saleh: ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia kerjakan suatu amalan semata-mata dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.